Assalamualaikum teman-teman pintar. Pada video kali ini Bu Guru akan membahas soal latihan penilaian tengah semester atau PTS, tapi sekarang biasa disebut dengan asesmen sumatif atau asesmen tengah semester. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk kelas 4 semester 2 ya. Ini untuk mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yuk kita mulai ya. Masa sejarah sebelum manusia mengenal tulisan disebut zaman. Ayo apa? Betul, namanya zaman prasejarah. 2. Berikut ini merupakan raja pertama kerajaan Demak. Raja pertama kerajaan Demak namanya adalah Raden Patah. Nah, setelah Raden Patah itu wafat, kemudian digantikan baru Adipati Unus. Nah, setelah Adipati Unus pindah ke Sultan Trenggono baru yang kemudian pada waktu Sultan Trenggono wafat itu kerajaan Demak mengalami kemunduran, kemudian terus apa namanya itu karena adanya perebutan kekuasaan gitu dari keluarga-keluarga kerajaan. Oke, nomor 3. Aku adalah benda peninggalan yang memiliki bentuk khas. Aku terbuat dari susunan batu. Biasanya aku dijadikan sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Aku adalah, nah ini mudah sekali ya, kita sudah sering mengenalnya, namanya candi. Kalau di daerah Jogja ini ada Candi Prambanan, terus yang terdekat juga ada Candi Borobudur. Oke, selanjutnya nomor 4. Prasasti Ciaruteun adalah peninggalan sejarah dari kerajaan. Ayo, kerajaan mana? Diingat-ingat. Betul, kerajaan Tarumanegara. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah Istana Raja Goa. Istana tersebut merupakan peninggalan apa? Peninggalan titik-titik kerajaan mana? Kalau di Raja Goa itu di mana? Yo, Goa Talu itu. Benar, di Makassar. Berarti ini adalah peninggalan dari kerajaan Makassar. Selanjutnya nomor 6, berikut candi peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah, nah candi peninggalan kerajaan Sriwijaya itu namanya Candi Muara Takus. Nah, di gambarnya yang ini. Oke, selanjutnya diperhatikan ya. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Istana Keraton Surosoan merupakan istana peninggalan A. Kerajaan Banten, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Ternate, D. Kerajaan Guatalo. Nah, ini adalah peninggalan dari Kerajaan Banten yang pernah dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Oke, nomor 8. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah adalah dengan A. Tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah, B. Menjual dengan harga tinggi, C. Menghancurkan, D. Mencoret-coret. Ini tiga-tiganya ini salah ya, jawabannya yang benar A. Tidak boleh mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Nomor 9.
Ketampakan alam dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut adalah titik-titik. Kurang ya, kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan air laut. A. Dataran tinggi. B. Bukit. C. Gunung. D. Lembah. Jawabannya adalah gunung. C. Selanjutnya, nomor 10. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah pada umumnya disesuaikan dengan A. Tenaga kerjanya, B. Tingkat pendidikannya, C. Jenis makanan pokoknya, D. Ketersediaan kekayaan alam. Jawabannya adalah yang mana ya? Betul, D. Ketersediaan kekayaan alam. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ini ada di dekat gunung ya, berarti di dataran tinggi. Ketampakan alam yang ditunjukkan gambar sering dimanfaatkan masyarakat setempat untuk titik-titik. A. Perkebunan tebu. B. Perkebunan teh. C. Pertani padi. D. Tambak udang dan garam. Sudah kelihatan ya di gambar itu sedang memetik teh. Berarti jawabannya adalah perkebunan teh. Itu di dataran tinggi. Selanjutnya nomor 12. Daerah Tawangmangu memiliki udara yang sejuk. Tawangmangu berada di daerah pegunungan yang subur. Penduduk yang tinggal di daerah tersebut dapat memanfaatkan kondisi alam dengan bekerja sebagai titik-titik. A. Guru. B. Dokter. C. Nelayan. D. Petani perkebunan. Jelas ya, kalau di daerah pegunungan yang paling cocok adalah petani pekebun. Kalau nelayan itu yang ada di daerah pantai. Guru, dokter itu di ya walaupun di sana ada, tapi itu lebih ke dataran rendah kayak gitu. Yang paling cocok adalah petani perkebunan, baik perkebunan teh atau stroberi, sayur-sayuran seperti itu. Selanjutnya nomor 13, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memperkaya kebudayaan nasional. 2. Sebagai identitas bangsa. 3. Sebagai alat pemicu konflik. D. Memecah belah bangsa. 5. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Manfaat keragaman budaya di Indonesia ditunjukkan oleh nomor, jelas ya, kalau yang ini yang memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa dan juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kalau pemicu konflik itu enggak, bukan, pemecah belah juga bukan. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. B. Nomor 14, gedung perkantoran dan rumah sakit adalah tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Akses jalan yang mudah menuju tempat-tempat tersebut sangat diperlukan, sehingga lebih tepatnya jika dibangun di daerah titik-titik. A. Dataran tinggi. B. Dataran rendah. C. Pantai. D. Pegunungan. Ayo, apa? Kalau gedung-gedung perkantoran, rumah sakit agar mudah diakses, lebih baiknya ada di, betul, B. Dataran rendah. Nomor 15. Upacara Saraswati merupakan contoh fungsi kearifan lokal, yaitu titik-titik. A. Sebagai makna politik. B. Untuk pengembangan sumber daya manusia. C. Untuk konversi dan pelestarian sumber daya alam. D. Untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jawabannya apa? Yang betul adalah D. Untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nomor 16. Masyarakat adat Kampung Naga dikenal sangat memegang teguh adat istiadatnya. Keadaan ini terlihat dari penolakan masyarakat Kampung Naga memakai peralatan modern. Penolakan memakai peralatan modern ada oleh masyarakat Kampung Naga mengindikasikan bahwa titik-titik. A. Masyarakat Kampung Naga berada di wilayah yang terisolasi. B. Masyarakat Kampung Naga bergantung pada alam sekitarnya.
C. Masyarakat Kampung Naga tidak bisa menggunakan peralatan modern. D. Peralatan modern bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Kampung Naga. Jawabannya adalah D. Peralatan modern bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Kampung Naga. Bukan karena daerahnya terisolasi, bukan juga karena di sana itu tidak bisa menggunakan, itu tidak. Karena memang norma dan adatnya dari kampung sana itu seperti itu. 17. Pernyataan berikut yang tidak benar terkait keragaman budaya adalah titik-titik. A. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. B. Rumah tongkonan merupakan rumah adat Sulawesi Selatan. C. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara tertentu seperti pesta adat. D. Baju ngembe berasal dari Sulawesi Barat. Jawabannya pernyataan yang tidak benar atau tidak tepat adalah D. Baju ngembe. Baju ngembe itu bukan berasal dari Sulawesi Barat, tetapi baju itu adalah baju adat dari Sulawesi Tengah. Ini ya, bukan barat, tapi tengah. Hai, assalamualaikum teman-teman pintar. Pada video kali ini Bu Guru akan membahas soal latihan penilaian tengah semester atau PTS, tapi sekarang biasa disebut dengan asesmen sumatif atau asesmen tengah semester. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk kelas 4 semester 2 ya. Ini untuk mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yuk kita mulai ya. Masa sejarah sebelum manusia mengenal tulisan disebut zaman. Ayo apa? Betul, namanya zaman prasejarah. 2. Berikut ini merupakan raja pertama Kerajaan Demak. Nah, raja pertama Kerajaan Demak namanya adalah Raden Patah. Nah, setelah Raden Patah itu wafat, kemudian digantikan baru Adipati Unus. Nah, setelah Adipati Unus pindah ke Sultan Trenggono baru yang kemudian pada waktu Sultan Trenggono wafat itu Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Kemudian terus apa namanya itu karena adanya perebutan kekuasaan gitu dari keluarga-keluarga kerajaan. Oke, nomor 3. Aku adalah benda peninggalan yang memiliki bentuk khas. Aku terbuat dari susunan batu. Biasanya aku dijadikan sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Aku adalah, nah ini mudah sekali ya, kita sudah sering mengenalnya, namanya candi. Kalau di daerah Jogja ini ada Candi Prambanan, terus yang terdekat juga ada Candi Borobudur. Oke, selanjutnya nomor 4. Prasasti Ciaruteun adalah peninggalan sejarah dari kerajaan. Ayo, kerajaan mana? Diingat-ingat. Betul, Kerajaan Tarumanegara. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah Istana Raja Goa. Istana tersebut merupakan peninggalan apa? Peninggalan titik-titik kerajaan mana? Kalau di Raja Goa itu di mana? Yo, Goa Talu itu.
benar di Makassar. Berarti ini adalah peninggalan dari Kerajaan Makassar. Selanjutnya nomor 18. Manado adalah Mandau adalah senjata tradisional dari A. Sulawesi, B. Papua, C. Maluku, D. Kalimantan. Sudah sangat terkenal ya ini kalau senjata khas ini Mandau itu sangat terkenal. Ayo, dari mana? Mandau dari mana? Nah, ini adalah alat perang dari suku Dayak. Suku Dayak ada di Kalimantan. Selanjutnya, ini teks panjang untuk mengerjakan soal nomor 19 dan 20. Kita baca dulu soalnya. Nama rumah adat asal suku Manggarai adalah, terus nomor 20, rumah Baruni yang terdiri atas 5 lantai dan setiap lantai rumah Baruni yang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Fungsi lantai kedua Baruni yang adalah, kita cari jawabannya. Kita baca dulu teksnya. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hengkang kode, untuk tempat penghormatan bagi para leluhur. Kita kembali pada soal. Nama rumah adat asal suku Manggarai adalah, jawabannya apa tadi? Ayo. Betul, rumah Gendang. Nomor terakhir, nomor 20. Rumah Baruniang terdiri atas 5 lantai dan setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Fungsi lantai kedua rumah Baruniang adalah A. Sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga, itu lantai 1. B. Menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tadi nomor berapa ya? Lupa ya. Kemudian C. Menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih padi, jagung, padi, dan kacang-kacangan. Itu yang di lantai atas kayak sebelum yang untuk persembahan ya. Terus yang D. Menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Oh iya, ini yang lantai 4. Yang C ini tadi lantai 3. Untuk yang ditanyakan ini adalah lantai 2, berarti jawabannya adalah yang B. Menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Kalau yang satuan untuk berkumpul bersama keluarga. Sudah selesai ya. Sekian dulu pembahasan soal kita. Ini pembahasan soal kelas 4 IPAS ya, untuk persiapan asesmen tengah semester. Semoga nilai kalian nanti bagus-bagus ya. Jangan lupa subscribe,
agar lebih semangat lagi untuk membahas soal yang lainnya ya. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.